Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan mengangkat kisah inspiratif berdasarkan kisah nyata dari istri pertama Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid. Saya akan mengulas asal-usul Khadijah, proses percintaan Khadijah dengan Rasulullah SAW, serta pengabdian beliau terhadap perkembangan Islam. Bagi yang suka konten ini, jangan lupa untuk subscribe dan like serta bagikan. Insya Allah saya akan terus membahas tentang kisah inspiratif sahabat dan orang terdekat Rasulullah SAW, serta masih banyak lagi pembahasan terkait Islam. Baik, tanpa berlama-lama, kita simak cerita tentang Khadijah radhiyallahu anhu. Siti Khadijah dilahirkan di golongan orang-orang mulia dan terhormat pada tahun 68 sebelum Hijriah. Karena Khadijah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mulia, pada akhirnya ia menjadi wanita yang cerdas, teguh, dan berperangai luhur. Sepeninggal kedua orang tuanya, Khadijah dan saudara-saudaranya mewarisi kekayaan. Kekayaan bisa menjadikan seseorang lebih senang tinggal di rumah, serta hidup berfoya-foya. Bahaya ini sangat disadari Khadijah. Ia pun memutuskan untuk mengambil alih bisnis keluarga. Hal ini yang menjadikan Khadijah hampir menguasai setengah kafilah dagang di Arab. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, merupakan salah satu pekerja di tempat Siti Khadijah. Julukan untuk Rasulullah SAW saat itu adalah Al-Amin atau dapat dipercaya, jujur. Khadijah merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Dan merupakan satu-satunya istrinya yang tidak ia poligami. Pernikahan terjadi ketika Khadijah berusia 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW baru berusia 25 tahun. Beberapa lama setelah menikah, Siti Khadijah lah yang pertama melihat malaikat membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itulah ia mengakui kenabian di diri suaminya. Ia juga menjadi golongan sekaligus wanita pertama yang memeluk Islam. Sebagai orang pertama yang beriman, ia pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Peran Khadijah yang setia mendampingi dan menemani sang suami dalam suka dan duka membuatnya dianggap sebagai tulang punggung dakwah Rasulullah SAW. Khadijah meninggal pada umur 65 tahun. Tidak lama setelah wafatnya paman Nabi Muhammad bernama Abu Thalib. Siti Khadijah dimakamkan di kompleks pemakaman Ma'lah yang terbentang di Bukit Jabal Asy-Syahidah tidak jauh dari Masjidil Haram di Mekah. Saat pemakaman, Nabi Muhammad SAW turun ke liang kubur dan meletakkan jenazah istrinya. Diceritakan, awal Khadijah mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW ketika Khadijah hendak mengirim kafilah dagang ke negeri Syam. Dia mencari seseorang yang bisa diutusnya ke Syam untuk mengawasi dan memimpin rombongan dagang tersebut. Saat itu, masyarakat Mekah sedang ramai membicarakan Muhammad ibnu Abdillah, seorang pemuda yang memiliki kejujuran dan keluhuran budi di tengah rekan-rekan sebayanya yang sibuk berfoya-foya. Khadijah berpikir, mengapa tidak Muhammad saja yang ia utus untuk menangani urusan dagang di Syam? Muhammad adalah orang yang jujur. Khadijah beranggapan bahwa kejujuran sangat penting dalam perdagangan. Tetapi Khadijah tidak pernah mendengar Muhammad memiliki pengalaman berdagang. Dengan mengandalkan firasat dan nalurinya, Khadijah akhirnya memanggil Muhammad dan mengajaknya berbincang-bincang tentang perdagangan. Akhirnya, berangkatlah Muhammad bersama sejumlah kafilah ke Syam dan Maisarah. Sebelum itu, Maisarah dipesan oleh Khadijah untuk tidak menegur Muhammad. Ia hanya diperintahkan untuk melihat Muhammad bekerja. Keistimewaan nampaknya begitu terlihat jelas dari sosok Muhammad. Ketika melakukan transaksi dagang, Muhammad menunjukkan kejujuran kepada para pembeli. Dengan kecekapan yang luar biasa, membuat mereka terkesan dan puas terhadap apa yang dilakukan oleh Muhammad. Sesampainya, kembali Maisarah menceritakan pengalaman berdagangnya kepada Khadijah. Tanda-tanda kecintaan Khadijah ke Nabi Muhammad SAW juga diturunkan lewat mimpi. Pada suatu ketika,
Khadijah bermimpi tentang sebuah matahari besar turun dari langit dan berhenti tepat di atas rumahnya. Cahaya matahari begitu terang, sinarnya begitu indah dan menenteramkan hati. Baru kali ini ia terpikat dengan kejadian itu. Akhirnya, ia mengadukan mimpinya kepada Waraqah sepupunya. Dalam sebuah riwayat, Waraqah adalah orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam pengetahuannya tentang agama. Penguasaan literatur tentang kitab Injil menjadi salah satu kunci utama akan sikapnya yang bijak. Buru-buru Khadijah mengadukan mimpinya kepada Waraqah, yang dikenalnya sebagai orang kepercayaannya. Jawaban Waraqah begitu mengagetkan Khadijah. "Bergembiralah wahai sepupuku, seandainya Allah benar-benar menjadikan mimpimu kenyataan, maka cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu, dan darinya akan terpancar cahaya risalah Nabi terakhir," ucap Waraqah. Khadijah terus memikirkan Muhammad yang begitu istimewa. Setidak-tidaknya, Muhammad bagi Khadijah memiliki keistimewaan luar biasa. Mulai dari sikap, ketekunan, kejujuran, serta bisnis yang dilakukan. Bukan semata-mata untuk mengejar harta. Pengetahuan yang begitu luas tentang ilmu dagang, belum lagi dengan kejadian-kejadian istimewa di luar dugaan, membuat Khadijah semakin gundah. Setelah sekian fase terjadi, akhirnya berlangsunglah lamaran Khadijah dengan Muhammad. Melalui perjalanan yang panjang dengan berbagai penolakan dari paman Muhammad, lamaran itu tetap berlangsung. Mengenai mas kawin, Muhammad Ghazali mengatakan bahwa pihak Muhammad menyerahkan 20 unta muda, dan terjadilah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Khadijah menikahi Rasulullah SAW dengan selisih umur 15 tahun. Namun hal ini tak menjadikan Khadijah menjadi istri yang pembangkang. Dialah perempuan pertama yang dinikahi Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak menikah dengan siapapun kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Saat menerima risalah kenabian, Khadijah merupakan orang pertama yang percaya kepada Allah dan Rasul, sekaligus dengan ajaran-ajarannya. Nabi Muhammad SAW pun tidak menghiraukan berbagai ancaman dan propaganda yang datangnya dari kaum musyrikin. Karena di sampingnya terdapat sang kekasih pilihan Allah yang dengan setia mendampingi dan memperkuat aktivitas dakwahnya. Sehingga terasa ringan beban yang diemban dan ringan pula menghadapi cobaan apapun yang dilakukan oleh kaumnya. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah SAW kembali ke rumah dengan perasaan takut, seraya berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Maka Khadijah menyelimutinya, sehingga hilang perasaan takutnya itu. Beliau menceritakan semua yang telah terjadi. "Aku khawatir kepada diriku," kata Rasulullah. Khadijah menjawab, "Tidak perlu khawatir, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya engkau orang yang menjaga tali silaturahmi, senantiasa mengemban amanah, berusaha memperoleh sesuatu yang tiada, selalu menghormati tamu dan membantu orang-orang yang berhak untuk dibantu." Pengabdian Khadijah kepada Rasulullah SAW bukan hanya karena menenangkan hati Muhammad, melainkan pengabdian tentang hal keduniaan. Seperti yang diceritakan, ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali mereka tidak memiliki makanan, sehingga ketika sedang menyusui Fatimah, bukan air susu yang keluar akan tetapi darah. Maka, bukan lagi air susu yang diminum Fatimah, melainkan darah dari Khadijah. Kisah tersebut menunjukkan bahwa ketabahan Khadijah radhiyallahu anhu yang luar biasa. Mustahil rasanya menemukan wanita setegar dia saat ini. Wanita yang dahulu bergelimang harta dan kini hidup dalam keadaan yang sangat miskin, dijelaskan bahwa kesetiaan Khadijah sangat luar biasa. Ketika dirinya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, Khadijah rela mengorbankan yang tersisa demi dakwah Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu belum selesai, dan engkau terhambat karena sungai yang deras, galilah kuburku dan gunakan tulangku untuk kau menyeberang," ucap Khadijah dengan nada sedih.
Selalu ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah, pinta Khadijah. Rasulullah SAW selalu menyebut-nyebut nama Khadijah dalam setiap kesempatan dan tidak bosan-bosan memujinya, hingga membuat Aisyah merasa cemburu. Aisyah pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah SAW kecuali pada Khadijah. Walaupun aku tidak pernah melihatnya, akan tetapi Rasulullah SAW sering menyebutnya setiap saat." Pernah di suatu ketika, Rasulullah SAW marah kepada Aisyah karena berkomentar tentang Khadijah. Aisyah berkata, dulu Rasulullah SAW setiap keluar rumah hampir selalu menyebut Khadijah dan memujinya. Pernah suatu hari, beliau menyebutnya sehingga aku merasa cemburu. Aku berkata, apakah tidak ada orang lagi selain wanita tua itu? Bukankah Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik? Lalu, Rasulullah marah hingga bergetar rambut depannya karena amarah. Dan Rasulullah pun berkata, tidak, demi Allah, tidak ada ganti yang lebih baik darinya. Dia percaya padaku di saat semua orang ingkar dan membenarkanku di kala orang-orang mendustakanku. Menghiburku dengan hartanya ketika manusia telah mengharamkan harta untukku. Dan Allah telah memberikanku dari rahimnya beberapa anak di saat istri-istriku tidak membuahkan keturunan. Kemudian Aisyah berkata, aku bergumam pada diriku bahwa aku tidak akan menjelek-jelekannya lagi selamanya. Itu adalah bukti kecintaan Rasulullah SAW kepada Khadijah. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak mencintai istrinya yang lain. Yang jelas, Khadijah telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk agama dan pasangannya. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang taat seperti Khadijah. Semoga banyak wanita yang berserah diri terhadap pasangannya. Itu tadi sepenggal kisah kehidupan tentang istri Rasulullah SAW bernama Khadijah, wanita tangguh dan cerdas, serta bergelimang harta, mengabdikan diri untuk agamanya, serta memperjuangkan derajat suaminya. Untuk kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ya, agar lebih banyak lagi wanita muslim yang dapat mengikuti dan mencontoh perjalanan hidup Khadijah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.